Di bawah cahaya keemasan matahari senja, Sun Wukong, Raja Kerayang Agung, berdiri di puncak gunung bunga dan buah. Matanya yang tajam memandangi cakrawala. Angin lembut membawa suara daun-daun yang bergesekan. Namun sebuah desiran aneh tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa ini? Gumamnya. Mengerutkan alis, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, lingkaran cahaya biru berputar muncul di depannya. Berpendar-pendar dengan energi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebelum ia dapat menggunakan tongkat Rui Jingubangnya untuk menyerang, pusaran itu menyedotnya dengan kekuatan tak tertandingi. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Bab 1. Terjebak di masa depan. Sun Wukong membuka matanya perlahan. Ia terbaring di tengah jalan yang keras. Permukaannya halus dan dingin, bukan seperti batu atau tanah yang biasa ia injak. Bangunan menjulang tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan bayangannya. Di sekelilingnya, manusia berjalan dengan benda-benda aneh di tangan mereka. Kendaraan yang melaju tanpa kuda membuat suara gemuruh di jalan. Di mana aku? Pikir Sun Wukong dengan bingung. Ia melihat papan besar dengan tulisan yang bergerak. Selamat datang di kota Neo Metropolis, tahun ke-2089. Tahun 2089. Apa artinya ini? Gumamnya. Di kejauhan, ia mendengar teriakan. Sebuah makhluk besar berwarna perak dengan tubuh seperti baja berjalan menghancurkan segala yang dilewatinya. Matanya menyala merah, dan suara dentuman berat menggema setiap kali kakinya menyentuh tanah. Siluman. Sun Wukong tersenyum. Sepertinya aku punya lawan yang menantang. Ia mengayunkan tongkat Rui Jingubang yang tumbuh hingga mencapai langit dan melompat tinggi. Dengan sekali pukul, ia menghantam kepala makhluk itu. Namun, bukannya hancur, makhluk tersebut hanya terdorong sedikit, lalu menoleh. Makhluk primitif. Identifikasi. Sun Wukong, ancaman prioritas tinggi. Suara mekanis terdengar dari makhluk itu. Sun Wukong tertegun. Kau tahu namaku? Makhluk itu menembakkan sinar laser dari matanya. Sun Wukong dengan lincah menghindar. Namun ledakan tersebut menghancurkan gedung di belakangnya. Ini bukan siluman biasa, pikirnya. Dengan gerakan cepat, ia memutar tongkatnya, menciptakan badai yang menghantam makhluk tersebut. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, makhluk itu roboh. Namun sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Bab 2. Konspirasi siluman di balik teknologi. Seorang pria muda dengan kacamata holografik dan jas lab mendekat setelah pertempuran selesai. Ia tampak kagum sekaligus takut. Apakah Anda benar-benar Sun Wukong dari legenda Tiongkok kuno? Tanyanya. Siapa yang bertanya? Sun Wukong mendengus, menyimpan tongkatnya. Saya Dr. Lian, ahli temporal fisika. Mesin waktu yang membawa Anda ke sini adalah hasil percobaan yang gagal. Namun, saya tidak pernah bermaksud menciptakan portal ke masa lalu. Mesin waktu. Sun Wukong memiringkan kepalanya. Apa itu? Lian menjelaskan bahwa teknologi yang mereka kembangkan ternyata telah diretas oleh entitas jahat. Siluman itu menyebut dirinya siluman Kronos. Dia menciptakan celah waktu untuk mengacaukan dunia dan membalaskan dendamnya pada masa lalu. Sun Wukong mengepalkan tinjunya. Jeti, dia yang bertanggung jawab membawaku ke tempat aneh ini. Di mana dia? Bab 3. Pertarungan melawan siluman Kronos. Dengan bantuan Lian, Sun Wukong menemukan markas besar siluman Kronos di puncak menara tertinggi kota. Bangunan itu dipenuhi perangkap canggih dan robot penjaga. Namun, dengan kelincahan legendarisnya, Sun Wukong melompat, berlari di dinding, dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Saat ia mencapai puncak, ia bertemu dengan sosok tinggi berwajah logam dengan roda gigi yang berputar di dadanya. Siluman Kronos tersenyum. Raja Kerayang Agung, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu, katanya dengan suara berderak seperti mesin tua. Kau yang menciptakan kekacauan ini. Aku akan menghancurkanmu dan kembali ke masaku. Sun Wukong mengangkat tongkatnya. Kronos tertawa. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku penguasa waktu dan teknologi. Pertempuran dahsyat pun dimulai. Kronos menggunakan kekuatan manipulasi waktu, memperlambat gerakan Sun Wukong dan mempercepat serangannya sendiri. Namun, Sun Wukong dengan kecerdikannya mulai memahami pola Kronos. Ia menggunakan kemampuan berubah wujud menjadi 1000 kera, menyerang dari segala arah sekaligus. Kronos terjebak. Tidak, ini mustahil, teriaknya. Dengan pukulan terakhir, Sun Wukong menghancurkan inti mesin waktu di tubuh Kronos. Portal waktu terbuka kembali, menyedot segala sesuatu ke dalam pusaran. Bab 4. Kembali ke masa lalu. Lian muncul di samping Sun Wukong, berteriak di tengah angin kencang. Cepat, lompat ke dalam portal sebelum terlambat. Sun Wukong melompat,
membawa serta tongkatnya. Cahaya biru menyilaukan memenuhi pandangannya. Saat ia membuka matanya, ia kembali berdiri di gunung bunga dan buah. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang familiar. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa semuanya kembali seperti semula. Di kejauhan, suara panggilan gurunya, Biksu Tang, memanggilnya dengan senyum lebar. Sun Wukong mengangkat tongkatnya dan berlari. Akhirnya aku kembali, katanya sambil tertawa. Namun, dunia masa depan benar-benar tempat yang aneh. Dan demikianlah, Sun Wukong melanjutkan perjalanannya untuk mengambil kitab suci, dengan kisah baru yang akan ia ceritakan suatu hari nanti.